Mungkin kamu pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni yang dimuliakan Allah dan terkenal di langit. Lalu, apakah yang menyebabkan Uwais Al-Qarni menjadi manusia yang mulia dan terkenal di langit? Apakah kita bisa menjadi manusia yang mulia di sisi Allah? Tahukah kamu bagaimana Uwais Al-Qarni bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah bisa kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau hanya dengan berdiam diri? Tentu saja tidak. Sebagian besar hidup Uwais dijalaninya untuk berbakti kepada sang ibu yang berpenyakit lumpuh dan buta. Pada suatu hari, Uwais menempuh perjalanan 400 km dari Yaman ke Madinah. Saat tiba di kota Nabi, ia langsung ke rumah Rasulullah. Namun, rupanya Rasulullah tengah berada di medan perang, sehingga Uwais hanya ditemui oleh ibunda Aisyah. Sempat terbesit dalam pikiran Uwais untuk menunggu baginda Nabi kembali dari medan perang. Tapi, ia teringat pesan sang ibu untuk cepat-cepat kembali ke Yaman. Akhirnya, ia pamit ke ibunda Aisyah dan hanya menitip salam kepada Rasulullah. Saat tiba di rumah, Rasulullah langsung menanyakan kedatangan Uwais Al-Qarni. Ia telah mengetahui sebelum diberitahu oleh Aisyah. Ia lalu bercerita, Uwais merupakan anak yang berbakti kepada ibu. Uwais, kata Nabi, adalah penghuni langit yang sangat terkenal di langit. Mendengar cerita itu, ibunda Aisyah dan para sahabat terkagum-kagum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yaitu salah satunya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Sampai di sini dulu video dari kami ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.